Jadi saya posisikan Indah untuk menduduki sebagai posisi wakil kepala divisi food manufacturing langsung di bawah saudara Raja. Apa maksud Papi dengan semua rencana ini? Bukannya seharusnya Papi memisahkan aku jauh-jauh dari Indah. Tapi ini kok buat aku dan Indah malah kerja bareng. Kamu udah berbuat zina sama siapa kamu? Hah? Sama ayahnya Sandra kan? Ini supaya kamu tahu Raja, kalau Indah itu ditakdirkan untuk Papi, bukan untuk kamu. Takdirnya apa? Nah, Indah, ini bajunya pasti baju mahal. Ini dari desainer terkenal. Lihat aja payet-payetnya. Aduh, batu-batunya. Ini pasti harganya ratusan juta, Indah. Ayo coba, ayo. Kenapa Indah yang cobain? Kan itu paketnya Mama. Indah, come on. Masa Mama pakai kebaya putih? Enggak lah, cobain. Paling enggak anggap aja kamu kasih respect ke Pak Haris. Enggak Mah, enggak. Indah ngerti sekarang. Ini baju pengantin dari Ayah Haris. Terus Mama mau Indah pakai. Gitu kan maksud Mama? Enggak, Indah nggak akan pakai. Karena kalau Indah pakai itu sama aja dengan Indah menerima lamaran Ayah Haris. Indah, kalau Mama bilang suruh pakai, pakai ya. Enggak. Oh my god. Ya ampun, ini bajunya bagus banget. Ini baju kamu ya Mbak? Jangan bilang kamu jadi nikah sama Om Haris. Congratulations. Elia, Mbak nggak akan pernah menikah dengan Ayah Haris. Dan Mbak udah ngomongin ini berkali-kali ke kalian berdua. Jadi mulai sekarang aku minta tolong sama Mama dan Elia, stop buang jauh-jauh pikiran kalian tentang Indah akan menikah dengan Ayah Haris. Karena itu nggak akan pernah terjadi. Indah, Mama kan nggak nyuruh kamu menikah hari ini. Bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan. Yang Mama suruh kamu cobain bajunya sekarang. Indah nggak mau, Ma. Kamu ini susah banget sih. Kayak Mama suruh kamu minum racun aja. Mama paksain kamu pakai bajunya. Iya, Mama paksa aja. Pakai, cobain. Mama mau lihat sekarang. tolong kita jangan ribut lagi. Jangan lagi teruskan perdebatan kita ya. Karena rumah ini sudah terlalu panas dengan kemarahan-kemarahan dan caci maki kamu. Tapi faktanya, kamu tahu kan, akar pertengkaran kita selama ini itu adalah perempuan yang namanya Indah, si Aniani pelakor itu. Kamu itu benar-benar pintar kan. Kamu mau fait accompli saya bersama anak-anak. Hah? Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Apa yang menjadi haknya anak-anak akan tetap begitu. Oh ya kalau gitu kamu berikan aja semua aset untuk anak-anak ke saya tinggal amankan. Maksudnya apa sih? Kamu kasih ke saya akan ubah semua aset itu atas nama 3 anak kita. Titik. Kamu nggak perlu mengingatkan saya akan hal itu ya. Apa yang akan menjadi milik anak-anak akan tetap menjadi milik anak-anak. Dan kalaupun memang kamu mau berpoligami, Mami akan tetap mengamankan hak Mami dari apa yang kita berjuangkan dari nol. Dan Mami akan pastikan perempuan pelakor yang namanya Indah itu tidak akan mendapatkan sepeser pun dari harta yang sudah kita perjuangkan. Ingat itu, Papi! Indah, kenapa Indah pakai baju pengantin? Siapa yang sudah memberikan baju itu pada Indah? Ya Allah, jangan-jangan itu dari Papi. Indah, kamu cantik banget sayang. Akhirnya Mama bisa ngelihat kamu pakai baju pengantin yang mahal. Kamu itu kayak princess, nah cantik banget. Mama apaan sih? Lebay banget deh. Nggak pernah lihat dia nikah aja, orang dia udah pernah nikah kok.
Kamu kenapa sih ngerusak mood mama tau nggak? Oh, tunggu. Ini mama tahu nih. Kamu iri kan? Karena kamu nggak bisa dapetin baju pengantin mahal dari laki-laki yang baik, ya kan? Makanya cari. Mah, kalau misalkan aku dapat spek yang kayak gitu juga udah aku nikahin kali. Tapi kan ya belum ada aja jodohnya. Sabar dong. Lagian juga nanti aku bakalan nikah sama Raja. Mama kan tahu, ya kan Mbak? Kamu ngomong apa barusan? Ya kan nanti kamu mau nikah sama Om Haris. Berarti Raja single dong. Ya berarti bisa dong aku nikahin. Mbak akan selalu mendukung apapun pilihan kamu selama itu di jalan yang benar. Tapi kalau untuk Raja, kamu gak akan pernah bisa. Tolong kamu jangan ganggu Raja. Kamu seenaknya klaim-klaim orang kayak gitu sih? Emang kamu siapa? Istrinya bukan, pacarnya juga bukan. Kamu tuh cuma HTS-an doang sama dia, Mbak. Tunggu, apa sih HTS tuh? Hubungan tanpa status, Ma. TTM deh, TTM. Apalagi sih tuh? Teman tapi mesra, Ma. Mbak Indah, kamu tuh nggak ada status apa-apa. Jadi jangan selfish gitu ya, jangan kegeeran, oke? Aku bukan kegeeran, tapi kamu benar-benar gak mau belajar dari kesalahan masa lalu. Kamu lupa dengan kejadian Mas Azam. Terus sekarang kamu mau bikin Raja juga seperti Mas Azam. Iya, sampai detik ini aku masih berharap jodoh aku itu Raja. Tuh, Ma, denger gak? Masa iya Mbak Indah maunya berjodoh sama Mas Raja? Berarti dia nggak mau dong nikah sama Om Haris. Terus gimana? That's right, Elia. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Kalian apakan jantung Abang Azam? Apa maksud omongan kamu? Kalian tidak usah menyangkal. Saya sudah dengar semua perbuatan kalian. Bukankah jantung Abang Azam sudah berpindah ke orang lain? Kalian semua sudah melakukan tindakan ilegal. Tunggu saja apa yang akan terjadi nanti. Kalian akan dapat balasan yang setimpal. Camkan baik-baik. Mama cepetan nikahin Mbak Indah sama Om Haris. Karena cuma powernya Om Haris doang yang bisa bikin kita selamat. Indah, pokoknya Mama mau kamu menikah hanya dengan Pak Haris Natanegara. Karena Mama sama Om Haris itu sudah melakukan perjanjian dan deal-dealan. Mama tahu gak? Menikah itu kesepakatan 2 orang, bukan 1 orang. Ya ini, kesepakatan berdua. Mama dan Pak Haris. Jadi mulai sekarang stop untuk membicarakan Raja. Kamu hanya boleh menikah dengan Pak Haris. Kamu itu bakal jadi nyonya yang kaya raya, Indah. 1 orang pun gak akan bisa nyentuh kamu. Pak Haris itu menyayangi kamu dengan tulus. Kamu mau kan? Enggak, Indah nggak mau menikah dengan ayah Haris. Dan Mama harus tahu jodoh itu adalah haknya Allah. Terserah kamu mau ngomong apa, Indah. Tapi Mama kasih tahu sama kamu ya. Ridhonya Allah itu tergantung sama ridhonya orang tua. Dan ridhonya Mama, kamu menikah dengan Pak Haris. Bukan sama Raja. Bagus, Ma. Mama siram aja dia terus pakai ayat-ayat Al-Quran. Dia kan paling takut sama ayat Al-Quran. Jadi nanti dia setuju buat nikah sama Om Haris dan aku nikah sama Raja. Then we can live together happily ever after. Lah, apaan sih Mama? Tiba-tiba gaplok-gaplok aku ih. Pusing Mama tuh gak denger suara kamu. Sampai detik ini kamu gak bisa dapetin cowok yang kaya, yang baik hati, yang ganteng. Mana usahanya Mama gak lihat. Mama tenang aja, tunggu aja tanggal mainnya. Pokoknya aku bakalan buktiin ke Mama kalau misalkan aku bisa dapetin Raja, oke?
Jadi yang namanya Pak Azril sudah beberapa hari ya nggak balik ke sini? Iya, baik. Indah, aku capek. Aku pengen bobo. Kita balik ke hotel ya. Lily darling, anak bunda yang paling cantik. Sabar dulu ya. Bunda masih ada urusan dikit lagi. Nggak apa-apa ya? Kita ke sana dulu ya. Astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilahi. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan agar bisa menjalani ujian ini. Tolong aku ya Allah, jangan biarkan aku menikah di atas penderitaan orang lain. Aku gak mau ada yang tersakiti. Aku mohon ampun ya Allah, agar sudi kiranya Engkau menerima semua doaku. Ya Allah, dengarkan doaku. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum, Raja. Waalaikumsalam, Indah. Indah, aku boleh minta tolong gak sama kamu? Kamu keluar sekarang, kamu ketemu aku di bawah. Kamu di rumah aku? Malam-malam ngapain, Raja? Indah, please, kamu dengerin aku aja. Kamu ke bawah sekarang. Ini soal sesuatu hal yang sangat penting, Indah. Mau bicara apa? Tentang apa? Indah, ini soal pernikahan kita. Can you please just calm down right now and talk to me, please? Ya udah, kamu tunggu aku ke situ ya. Raja. Indah, please kamu harus dengerin aku, Indah. Kamu harus ikut sama aku malam ini. Iya, aku dengerin kamu, tapi ngomong aja, Raja. Siapa di situ? Siapa ya? Kayak dengar suara orang lewat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Herlin. Pak Haris, ayo masuk. Udah malam, ayo masuk. Ngomongnya di dalam aja, Pak. Iya. Indah, kamu gak mau nikah sama papi kan, Indah? Kalau kamu gak mau nikah sama papi, please dengerin aku dan kamu pergi sama aku sekarang. Ya udah, kamu ngomong aja di sini, ada apa? Mami aku udah kasih disposisi untuk dia menikahi kamu dan dia berpoligami. Terus maksud kamu, mami kamu udah menyetujui kalau dia dipoligami biar papi kamu menikah sama aku? Yes, Indah, makanya. Kamu gak mau nikah sama papi aku kan, Indah? Enggak, Raja, ayo kita pergi dari sini. Ayo. Aku ikut kamu. Saya sampai kaget Pak Haris malam-malam datang ke sini. Ya, saya minta maaf Bu Herlin ganggu malam-malam begini. Saya ganggu istirahatnya. Cuma tadi kebetulan saya lagi jalan. Saya keingetan, saya tuh kirimin paket ke sini, baju pengantin untuk Indah. Apa sudah diterima? Udah diterima banget, Pak. Tadi begitu paketnya datang, kita buka sama-sama bareng sama Indah juga. Dia ngeliat bajunya, aduh Pak Haris, anak saya begitu memakai baju pengantin itu, aura kecantikannya langsung keluar. Mungkin karena bajunya mahal juga kali ya Pak Haris ya. Ya, salah. Tapi udah langsung dicoba sama Indah ya? Iya, dia seneng banget. Terus pas sekali di Pas? badan dia. Iya. Syukurlah. Saya cuma mau cek itu aja, paketnya udah keterima atau belum. Ya, karena ini kan baju pengantin kedua yang saya kirimkan. Ya, syukurlah. Ya. Atau Pak Haris mau lihat Indah pakai baju pengantinnya? Gimana maksudnya, Bu? Maksud saya biar Pak Haris lihat langsung Indah pakai baju pengantinnya. Enggak apa-apa. Udah malam gak enak masa gangguin Indah. Enggak ganggu sama sekali. Lagian anaknya juga belum tidur. Pak Haris tunggu sini. Oke. Saya panggil ini. Iya. Indah! Sip.
Indah sayang. Ini udah jam 12 malam. Nggak biasanya Indah nggak ada di kamarnya. Indah, ya ampun. Ada apa Bu Erlin? Duh Pak Haris. Indah. Indah kenapa? Indah nggak ada di kamarnya lagi. Kemana dia? Itu dia. Perasaan tadi dia masuk kamar, Pak. Oke. Terus kok tadi saya cek kamarnya nggak ada. Kok saya punya perasaan nggak enak ya Pak Haris ya? Ada apa? Bu Erlin jangan bikin saya deg-degan dong. Jangan-jangan dia kabur sama Raja lagi, Pak. Tempat siapa ini Raja? Ini apartemen aku, Indah. Kamu nggak usah khawatir ya. Please, have a seat. Maaf tapi sebenarnya apa tujuan kamu membawa aku ke apartemen kamu? Well, terutama ini udah terlalu malam buat kamu pulang sendiri, Indah. Dan kan aku udah bilang ke kamu, aku udah capek lihat kamu menderita. Dan aku nggak mau kamu menikah sama papi aku, Indah. Emang kamu mau jadi ibu tiri aku? Terus apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya kita kabur, kamu punya solusi? Yes, kita bakal cari kebahagiaan kita berdua. Jauh dari penderitaan. And everything is gonna be okay, Indah. Perempuan yang udah pernah cerai, mereka bisa menikah lagi tanpa ada wali. Maksud kamu, kita akan menikah tanpa restu orang tua kita? Yes. Enggak, Raja. Maaf, aku nggak bisa. Kamu tahu kan, ridho Allah sama dengan ridho orang tua. Dan aku nggak mau kalau kita menikah nanti, pernikahan kita tidak akan mendapatkan berkah. Karena apa? Karena kita meninggalkan sakit hati ke orang-orang. Indah, tapi kan kamu tahu, posisi kita ini beda. Aku nggak mungkin bisa dapat ridho dari papi aku. Dan aku nggak mungkin juga dapat ridho dari mami. Raja, kalau memang banyak yang akan tersakiti dengan bersatunya kita, menurut kamu, apa baik kalau kita paksakan? Yes, I am left with no choice, Indah. Aku terpaksa ngelakuin itu. Aku minta maaf, Raja. Tapi aku hanya nggak mau ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Maaf, Raja, sebaiknya aku pulang. Indah. Wait. Indah, sebaiknya kamu stay di sini aja ya, buat malam ini aja. Aku nggak mau kamu pulang malam-malam. Tapi aku nggak mau menimbulkan fitnah kalau aku berduaan dengan kamu di apartemen kamu. No, Indah, nggak bakal ada fitnah kok. Ini apartemen aku sendiri dan kamarnya juga banyak. Kamu bisa stay di kamar yang itu, dan aku stay di kamar yang itu. It will be fine, I promise. I promise.
Ya udah, kamu istirahat yang nyenyak ya malam ini. I hope you have a good night and sweet dreams. Thank you. Jadi Indah sudah ditemukan. Posisinya di mana? Apartemen Raja yang mana? Oke, good job. Ya, pokoknya jaga terus mereka. Kalau ada perkembangan, kabari saya. Kamu pikir kamu bisa main-main sama Haris Natanegara, Raja? Tidak akan pernah bisa. Kalau saya ingin mengetahui seseorang itu ada di mana, pasti akan aku temukan. Kamu benar-benar tumbuh jadi anak pembangkang. Rupanya hukuman kemarin itu tidak cukup buat kamu. Kamu harus menerima hukuman kedua. Papi? Hei, mau pergi kemana lagi kamu? Sibuk banget kayaknya. Kenapa? Kok diem? Jawab dong. Indah? Kamu kenapa, Indah? Kamu gak nyaman ya? Enggak, Raja. Terus kenapa? What's wrong? Kamu ada mie nggak? Aku lapar. Kamu lapar? Yes, aku ada mie. Bentar. Tunggu bentar ya. Kamu suka pedas nggak? Suka? Oke, pas Maaf ya banget aku ini. repotin. No, it's okay. Kamu juga mau makan? Iya, aku tadi juga nggak bisa tidur, jadi aku mau ambil mie juga. Kamu suka roti nggak? Aku juga ada roti, in case kamu perlu makan lebih dari mie. Perlu aku bantu? Oh no, it's okay. Aku bisa kok. Tapi ini lumayan pedes loh. Nggak apa-apa, kan aku suka pedes. Kamu yakin nggak mau aku bantuin? No, it's okay. Ini mah udah tugas laki-laki. Tugas laki-laki. Iya. Buat bikin perempuannya nyaman dan selalu kenyang. Hati-hati panas. Oh iya. Oke. Selamat makan. Alamak, tantanah. Kita ngerasa sana azabana. Kamu kepedesan? Bentar, aku ambil air ya. Ternyata pedes juga ya. Kamu minum dulu ya. Terima kasih. Sama-sama. Kamu kepedesan juga? Sedikit. Aku yang ambilin air. Thank you. Silakan Mas Raja. Makasih ya, Mbak Indah yang cantik. Katanya kamu lapar. Kenapa nggak makan? Makan? Aku suapin ya. Nih, biar makan kamu makan. sendiri. Ini kamu suapin. Saya nggak ada waktu untuk beragitasi sama kamu. Dan kamu nggak perlu tahu saya mau pergi kemana. Oh, kamu mau nyusulin Raja? Kamu udah tahu ya? Raja bawa kabur Indah. Kalau kamu sudah tahu, kenapa ribet nanya-nanya? Buat apa sih, Pi? Kamu susul Raja? Kenapa? Kamu takut kalau Raja itu memenangkan hati Indah seutuhnya? Come on, biarin aja. Kamu tuh nggak malu ya? Bersaing sama anak kamu sendiri. Ini nggak ada urusannya antara hubungan papi dan anaknya. Ini urusan hati.
Papi, kasihan banget sih kamu. Dimanipulasi sama ani-ani pelakor seperti Indah. Kamu jangan keterlaluan menghina calon istriku seperti itu ya. Semua yang aku omongin itu sekarang terbukti. Wanita yang kamu bela yang katanya akan menjadi istri kedua kamu, apa bedanya sama barang rongsokan? Sama kan? Atas dasar apa kamu bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Pikir secara logika kamu. Kalau perempuan yang namanya solehah, yang nggak boleh pergi dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, mau gitu dibawa kabur? Cukup. Aku aja nggak pernah dibawa kabur sama laki-laki lain. Nggak pernah kan? Cukup, Rosali. Saya tahu Indah itu siapa. Dia selalu menjaga harkat dan martabatnya setinggi mungkin. Dia tidak akan melakukan apapun yang seperti kamu bayangkan. Oh really? Kira-kira laki-laki dewasa sama perempuan dewasa ada di dalam satu apartemen, apa ya yang mereka akan lakukan? Cukup, Rosali. Jangan kamu teruskan lagi. Mami cuma sedih aja sama kamu, Pi. Kamu bisa ngebayangin gak sih? Kalau kamu berhasil menikah sama Indah, artinya akan bersama orang yang bekas dua orang. Bobby dan Raja anak kamu sendiri. Kamu tuh... Apa? Kamu mau nampar aku? Tampar! Biar sekalian aku laporan ke polisi atas dasar KDRT. Kamu benar-benar kehilangan akal kan? Oh iya, dan itu semua karena kamu. Jadi gimana Pak Haris? Indah di mana? Tenang, sudah berhasil saya menemukan keberadaannya Indah. Tenang. Udah, Pak Haris udah tahu Indah di mana? Iya, makanya ayo kita ke sana ketemuin dia ya. Ntar dulu. Sebaiknya kita atur strategi atau susun rencana gitu Pak Haris. Maksudnya gimana, Bu? Sini Pak, sini. Gitu. Pak Haris emang beneran niat kan mau menikah dengan Indah? Ya. Raja aja bisa ngajak dan bawa pergi Indah. Masa Pak Haris enggak? Sebentar, Bu Erni. Ini masalah Indah. Yakin Indah nggak melakukan apa-apa sama Raja? Aduh Pak Haris, saya itu paham betul siapa anak saya. Dia sejengkal sama laki-laki yang bukan murid, dia nggak bakal mau. Bu Erin bisa jamin? Percaya sama saya Pak Haris. Kalau enggak, nanti Pak Haris tanyain ke Indah. Kalau enggak suruh Indah sumpah pocong kayak sumpah apapun, pasti dia mau. Oke, kita temuin Indah sekarang ya. Ntar dulu Pak, saya ambil tas dulu sebentar. Silakan. Indah. Good morning. Selamat pagi Raja. Kamu mau kemana? Aku mau beliin kita sarapan. Kamu lapar kan pasti? Kamu mau nitip apa aja, anything you like? Biar aku beliin aja sekalian. Terserah kamu, aku ikut aja. Yang penting jangan lama-lama ya. Iya, say. Saya janji. Saya nggak bakal lama kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama. Indah, ya ampun sayang. Indah. Indah, Mama khawatir banget. Takut kamu kenapa-napa. Ternyata kamu ada di sini. Kamu gak kenapa-napa kan? Mama Indah gak kenapa-napa. Indah bisa jelasin ke Mama kenapa Indah ada di apartemen Raja. Mama harus percaya sama Indah. Indah nggak ngapa-ngapain. Dan tadi Raja bilang setelah kita sarapan Raja akan anterin Indah pulang. Iya sayang, Mama percaya kok sama kamu. Mama yakin kamu bisa jaga diri. Terima kasih Mama. Mama udah percaya sama Indah. Indah nggak ada niat untuk kabur dari rumah kamu. Tapi Indah, kamu harus ngomong sama Pak Haris. Ngomong sama Ayah Haris. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang.
Arahkan antena, ambil remote dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Ayah. Ayah jangan berpikir yang enggak-enggak ya tentang Indah. Ini nggak seperti yang Ayah lihat dan Ayah pikirkan. Demi Allah Ayah, Indah masih berpegang teguh dengan akidah agama. Indah perempuan yang masih bisa menjaga harga diri dan martabat Indah. Ayah jangan salah paham ya. Baiklah. Sebelum saya antar kalian pulang, kita mampir ke satu tempat. Karena saya akan memberikan hadiah yang sangat bagus untuk Indah. Hah? Kamu dikasih hadiah lagi tuh Indah sama Ayah Haris? Ayah? Bikin bubur supaya demi punya cucu. Duh, sok kawin lama, masih belum ada tanda-tanda hamil. Sebegini hidup. Mana lagi ini? So jam begini belum bangun. Daddy! Oh my God, Daddy, what are you doing? Daddy, this whole house smells like a fish, Daddy, I swear. Gak usah dulu mikirin bau ikan. Daddy tuh udah gak sabar pengen punya cucu ke siang. Daddy ke pasar dari jam 3:30 subuh loh. Daddy tuh beli semuanya ini mengandung protein. Ini yang paling tinggi protein. Yang ngalahin ikan salmon. Namanya sick fish. What is that? Ikan kembung deh. Biasa kan kembung sakit kalau di Indonesia. Ini dia kurus karena udah dikerok. Ini bekas kerokannya. Di bekam tuh ada tuh. Ya kan? Ayo. Tapi panggil dulu suamimu. Supaya segera selesai makan ini. Tokcer kan jadi tuh. Tokcer? Apa sih? Aduh. Anak zaman sekarang tuh masa harus dijelasin tokcer. Tokcer tuh simple. Dulu mami kamu sama Daddy pacaran. Tempel di telinga. Jadi. Oh my God, Daddy, I don't wanna know it. Daddy, no, stop, Daddy. Terlalu pagi ngomongin hal kayak gitu. Aduh, gawat nih. Daddy masak ikan lagi. Aduh, gimana dong? Aku kan nggak bisa makan ikan. Ya, itu kan harapan Daddy biar segera. Ingat loh, Daddy sama mami kamu nikah. Nggak nyampe 8 bulan, kamu jadi. Ya deh, panggilin suami kamu. Dandi. Dandi! Ya. Halo, Morni. Dandi datang. Ayo duduk menantu kesayangan Daddy. Kita eat together, not betalen. Artinya kita makan tapi nggak pakai bayar. Lu kan Manado. Manado tuh harus perlu makan ikan dan kalau bisa bahasa Belanda. Who is betalen for egg me eaten? Artinya siapa yang mau bayarin kalau gua makan? Kamu udah mandi, udah rapi begini. Iya, Daddy. Aduh, tapi maaf banget, Daddy. Aku udah harus berangkat ke kantor. Aduh, ditenang dulu. Kantor mah nanti. Yang penting sarapan dulu. Ayo makan. Kamu suka yang pedas? Ini Daddy bikinnya kurang pedas. Tapi kalau pengen pedas ya tinggal ambil balsam. Ayo makan. Ayo silakan. Sayang, orang Manado itu kalau makan jangan berisik. Jangan sampai tumpah. Ya. Ya ampun Tuhan. Sandra kan asal hamil. Oh Tuhan baru baking. Dia seberapa bulan? Daddy, stop. Tes belum? Apa? No, Daddy. Terus siapa dia muntah dan berarti kan dia ngidam. Kadang kan bukan perempuan yang ngidam laki. Oh Tuhan. Okay. Astik. Semua ada cucu. Daddy. Aduh, ini mudah-mudahan laki-laki dan perempuan terbaik. Daddy, are you okay? Sumpah muka lu merah banget, Daddy. Daddy lo kenapa sih? Gue bingung. Sumpah gue gak tau harus apa, Daddy. Hamil Nana jadi? Daddy apaan sih? Ini dia mual-mual kok jadi hamil sih? Dulu Nana mami hamil, Daddy yang mual-mual. Daddy, kamu alergi ya?
Hah? Jadi Nyanda hamil? Dia alergi ikan? Aku lupa, Dedi. Aduh, soalnya itu bubur Manado kuahnya pakai kaldu ikan. Ya Tuhan. Oh my god, hampir aja Dedi tahu kalau aku emang nggak tahu Dedi alergi ikan. Ya udah kita ke rumah sakit aja yuk. Yuk. Nggak perlu Dedi. Kenapa? Sandra, tolong. Obat alergi? Obat alergi di kamar. Oh ya udah yuk. Ayo ke kamar. Bawa anak suami ke kamar. Ayo. Ya, kita sudah sampai. Gimana? Bagus? Ini gede banget, luar biasa Pak Haris. Ini mansionnya glam banget ini sih. Iya. Banget ini Indah. Indah, silakan terimain. Ini apa ya? Untuk membuka pintu itu. Kunci elektronik. Terimalah. Kenapa Ayah kasih ke Indah? Loh, Indah masih belum ngerti juga. Ayah itu pernah dengar cerita kalau kamu punya uang banyak, kamu pengen sekali punya mansion yang ada di pusat kota. Sehingga kalau mau kemana-mana gampang, ya kan? Iya, Mama nggak sengaja cerita sama Pak Haris. Tiba-tiba terrealisasi sama Pak Haris kan. Itu namanya berkah, nggak boleh ditolak rezeki Indah. Ya Pak Haris ya nggak bagus kan? Ya, dan sekarang kamu sudah memiliki mansion. Tunggu ya, maksudnya ini untuk Indah. Maaf Ayah, tapi Indah tidak bisa menerima mansion ini. Indah. Indah, apa-apaan sih sikap kamu seperti ini? Pak Haris tuh udah begitu baik loh sama kamu. Dia kan cuma ngasih hadiah sama kamu, terus kamu tolak. Itu kan namanya rezeki. Udah Pak Haris, saya yang terima aja. Saya atas nama anak saya Indah mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya Pak Haris. Maklum aja ya Pak Haris ya, anak saya sifatnya suka gitu. Dia perempuan soleha, maklum kan Pak, suka nggak enakan. Paham. Astagfirullahaladzim Mama. Indah pamit, assalamualaikum. Indah. Apa-apaan sih kamu? Mama nggak pernah ngajarin kamu ya? Gak ada sopan santunnya kamu. Kenapa sih Indah? Kenapa kamu begitu keras menolaknya? Bagaimana dengan Tante Rosalin? Kalau Tante tahu Ayah memberikan mansion untuk Indah, bukannya di dalam sini ada uang Tante Rosalin juga. Untuk yang satu ini, Ayah terpaksa mengkoreksi kamu ini. Itu salah. Dari mana uangnya Tante Rosalin? Dia itu dapat uang karena saham yang saya bagikan kepada mereka. Pada Tante Rosalin, pada Raja, pada Dendi, semuanya. Jadi, artinya semua uang itu adalah milik saya. Maaf Ayah, tapi Indah masih belum paham maksud Ayah. Saya tahu arahnya kemana. Tapi sampai detik ini, saya belum pernah memecah aset seluruhnya milik saya. Kepada siapapun juga. Jadi seluruhnya masih uang saya. Untuk kamu. Maaf Ayah, tapi tetap saja Indah tidak bisa menerimanya. Karena tangan di atas lebih mulia dan Indah tidak ingin mendadahkan tangan Indah ke orang lain. Jadi mohon pengertiannya, Indah menolak mansion ini. Assalamualaikum. Indah, Bu, nggak apa-apa. Biar Indah tenang aja. Tapi ada satu lagi yang Pak Haris ingat. Apa tuh? Kalau bisa ini mansionnya atas nama Indah gitu Pak. Jadinya aman buat Indah. Silakan. Ini? Ini adalah seluruh data-data kepemilikan mansion ini. Sertifikat, semuanya yang diperlukan. Semua sudah atas nama Indah. Dan semoga Indah, Ibu Herlin juga semuanya itu bahagia, senang ya menerima mansion ini. Oh iya. Jadi ini semua udah atas nama Indah ini. Aduh ya ampun Pak Haris. Saya mengucapin banyak terima kasih sama Pak Haris ya. Pak Haris tuh begitu sangat mengerti perasaan seorang ibu ke anaknya.
Paham betul Pak Haris ini. Kalau gitu Pak Haris, saya rasa semuanya udah beres. Saya susul anak saya Indah dulu ya. Sebentar. Iya. Ibu Herlin tapi nggak lupa kan dengan apa yang Ibu Herlin sampaikan tadi pagi kepada saya? Tenang aja Pak Haris, udah saya atur. Beres. Akan benar-benar dijalankan kan janjinya? Maafin aku ya Indah, ngantri lumayan lama, soalnya makanan ini lagi viral. Indah? Raja, mama aku datang sama papi kamu. Aku dipaksa harus pulang. Raja, apapun yang terjadi habis ini, aku mohon kamu mau maafin aku. Percaya Raja, kalau memang takdir kita berjodoh, kita pasti berjodoh. Tolong doain aku di setiap doa kamu. Akhirnya udah selesai semuanya. Ya ampun, gak sia-sia juga gue turun tangan. Kayaknya gue udah cocok jadi WO deh. Kan gak jauh beda juga jadi profesi gue. Boleh kali. Semoga pernikahannya Om Haris sama Mbak Indah lancar hari ini. Jadi nextnya sisa nikahan gue sama Raja deh. Dan gue janji pasti gue akan bikinin pernikahan yang lebih mewah daripada ini. Oh my god, what a dream. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan ini, Ma? Kenapa udah ada dekor kayak gini di rumah kita? Astagfirullahaladzim. Mama jangan bilang kalau Mama... Indah, udah stop perdebatan ini. Mama capek tau gak dengernya. Ini maksudnya apa, Ma? Kan tujuan hidup kamu adalah mencari ridhonya Allah. Menikah dengan Pak Haris adalah salah satunya. Menikah dengan Ayah Haris? Sekarang? Mama tahu nggak? Indah itu kabur dari rumah karena Indah nggak mau Mama paksa nikah sama Ayah Haris. Terus sekarang Mama udah siapin semua ini. Indah, berapa kali sih Mama bilang sama kamu? Udah nggak usah mempermasalahkan itu lagi. Udah saatnya kamu menikah sama Ayah Haris. Nggak mau, nggak mau. Mama nggak bisa ditunda dulu, Ma. Kenapa Mama buru-buru sih, Ma? Indah, sayang, kamu ingat kan? Ridhonya Allah itu ada di mana? Hah? Ridhonya orang tua, ridhonya Mama. Itu kalau kamu menikah dengan Ayah Haris sekarang. Nggak mau, Ma. Jangan paksa Indah terus. Mama bilang nikah sekarang. Tapi... Elia! Ya, Ma. Kamu di mana? Gimana? Udah beres kan semuanya? Udah dong, semuanya udah beres. Itu MUA kamu lagi nungguin kamu buat di-make-upin. Ayo. Mama, Indah mohon sama Mama. Dengerin Indah dulu, Ma. Indah mohon jangan paksa Indah, Ma. Indah gak mungkin menikah di atas penderitaan orang lain. Indah gak mau sakitin orang lain, Ma. Jangan paksa Indah. Indah, kamu sadar gak sih? Selama ini kamu yang disakitin sama orang. Udah waktunya Indah, kamu itu jadi orang kuat. Nah saatnya kamu menikah sama Ayah Haris, kamu akan bangkit Indah. Huh? Bangun kamu, bangun! Jangan paksa Indah. Soal Tante Rosalin gimana? Kalau Tante Rosalin tahu soal semua ini, apa dia gak akan marah sama Indah? Indah akan jadi sasaran emosi dia lagi, Ma. Lebih baik Mama batalkan semua rencana yang ada di pikiran Mama. Kita ngomong sama Tante Rosalin baik-baik ya. Enggak! Kamu tahu,
kalau izin sama Tante Rosalin, kamunya bakal habis. Udah lagi pula ini keinginan Pak Haris. Dia yang mau menikahkan kamu. Urusan Tante Rosalin bukan urusan kamu, tapi urusannya Haris. Oke, kita lupain semua itu, kita lupain Tante Rosalin, Ayah Haris, kita lupain. Soal perasaan Indah gimana? Soal perasaan Raja gimana? Mama, Raja gak akan sakit hati ngelihat semua ini, ngelihat Indah menikah dengan papanya. Indah mohon, Ma jangan paksa Indah untuk menikah, Ma. Gampang, Indah. Kan menikah tidak untuk selamanya, Indah. Menikah gak untuk selamanya, maksud Mama apa? Kamu bisa bercerai nanti kalau kamu udah gak cinta sama Pak Haris. Ya kan? Bercerai? Kalau kamu bercerai dari Ayah Haris, kamu bisa mendapatkan sesuatu yang besar, yang banyak. Jadi semua ini rencana Mama. Itu rencana Mama. Indah sayang, dengerin Mama ya. Sejelek-jeleknya Mama, Mama tetap Mama kamu. Dan Mama ngelakuin ini semua, itu buat anak-anak Mama. Kalian melakukan apapun, Mama maju paling depan buat kalian. Ya, jadi Indah, nikmatin aja prosesnya. Kamu akan dapetin hasilnya. Hasilnya. Hasilnya Indah kamu akan dapetin, Nak. Sandra, suami lo mana? Udah cerai? Ani, negatif thinking mulu sih. Lagian ngapain suami saya kesini? Mau ngeliat bapaknya kawin lagi? Itu nggak bagus buat mental health dia. Makanya saya larang dia kesini. Lo kenapa sih emosian mulu? Gue kan nanya baik-baik, Sandra. Aduh, Ani, saya nggak punya waktu buat ngobrol sama kamu. Lagian ini juga bukan acara kamu. Ini itu acara pernikahan kakak kamu yang kedua kalinya. Sekarang kakak kamu dengan mertua saya. Disgusting. Pantesan aja adiknya Ani. Ternyata kakaknya 11-12 ya. Ow! Oops, sorry. Oh my God. Gimana, bisa kita mulai, Bapak Saksi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris, sudah ada mempelai wanitanya. Acaranya bisa kita mulai sekarang? Siap, Pak Pengurus. Siap, mari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan Saudara Haris Natanegara bin Natanegara dengan Indah Teja Kusuma binti Teja Kusuma dengan mas kawin berupa rumah senilai 15 miliar, pensiun senilai 10 miliar, emas seberat 1 kilogram, deposito sebesar 25 miliar, dan tabungan sebesar 10 miliar. Dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Indah Teja Kusuma dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Indah Teja Kusuma dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana? Saksi? Sah? Sah!
Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian berdua menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin. Mempelai wanitanya bisa cium tangan mempelai laki-lakinya. Raja, no, please. No, sayang. Raja, you have to control yourself, okay? Mami janji, ini hanya untuk sementara doang kok. Mami, yang Mami nggak lihat ya? Apa yang di depan mata kita? Do you not see this, Mami? Ya, Gimana sayang. kalau nanti mereka benar-benar saling cinta? Gimana kalau aku nggak pernah bakal lihat Ida lagi? Dan Mami juga bakal kehilangan Papi. Raja, kamu pikir mamah kamu mau kehilangan papi kamu cuman gara-gara perempuan pelakor ini? No, never. Please keep your promise ya, Mami. Yes, I keep my promise for you. Boleh mohon doain Haris supaya bisa membina dan membimbing keluarga ke arah yang baik. Inji, semoga rumah tanggamu Le sakinah wadah ya. Amin, makasih Bule. Sama-sama. Mama mertua. Indah, aku sudah meminta yang terbaik sama Tuhan. Tapi kenapa jawabannya adalah kepergian kamu? Kemana mimpi indah kita? Apakah dia luruh bersama air mata kepedihanku? Atau menguap bagai embun pagi yang menyisakan perih di dadaku? Semoga sama Allah ya, Nduk. Saya merestui hubungan kalian pokoknya. Papi, I need to talk to you, Papi. Kamu mau ngomong apa sih? Udah, please, I promise this will be the last time. Come on. Pokoknya restu mama buat kamu, Indah. Lepas. Kamu itu nggak bisa cari waktu yang tepat untuk bicara sama Papi. Kamu lihat, prosesi adatnya ini belum selesai. I know, Papi. Dan aku juga hormat kok semua proses adat ini, Papi. Kalau aku nggak hormat, aku udah bisa bikin hancur dari tadi. Kamu, Raja, jaga akhlak kamu ya. Papi tuh nggak sadar ya. Papi itu udah menyakitin aku.
Dan hari ini, aku rasain rasa sakit yang paling dalam, Papi. Raja, kita sudah bicara panjang lebar soal itu. Ya, pernikahan Papi dan Indah itu terjadi akibat kelemahan kamu sebagai seorang laki-laki yang tidak sanggup dan tidak mampu menentukan apa yang kamu inginkan dalam hidup. Kenapa Papi harus menyalahkan aku? Kalau kamu bisa tepati janji, semua ini tidak akan pernah terjadi. Jadi kalau kamu ingin Indah tetap hidup, serahkan dia sepenuhnya kepada Papi. Oke? Papi nggak usah sok ya. Seperti Papi yang paling hebat. Papi yang paling kuasa di dunia ini, no. Papi nggak usah merendahkan aku, Papi. Aku juga punya kekuatan sendiri kok. Nah, Raja, kamu salah di sini. Papi tidak pernah meremehkan siapa-siapa. Papi tidak pernah merendahkan kamu sebagai anak Papi. Dan mulai hari ini, aku bakal jadi musuhnya Papi. Ya Allah ya Rabb, aku pasrahkan semua ke tangan-Mu ya Allah. Karena aku yakin semua yang terjadi karena kehendak-Mu. Jika memang Raja takdirku, maka persatukanlah kami dengan cara yang indah. Namun, jika Ayah Haris bukan takdir hidupku, maka pisahkanlah kami dengan cara-Mu yang maha bijaksana. Terima kasih. Terima kasih. Rasain kamu Raja, akhirnya kamu menyaksikan pengkhianatan yang terjadi di depan mata kamu. Perempuan yang kamu puji setinggi langit, ternyata menusuk kamu dari belakang. Aku benar-benar puas Raja. Sakit hati aku satu persatu mulai terbalaskan. Dan mulai hari ini, kamu akan menderita Raja. Jauh lebih menderita daripada aku. Diam kamu Indah. Aku balik lagi ke Indonesia untuk ketemu sama suami aku. Padahal sebenarnya aku tahu dia nggak mau ketemu sama aku. Saya sama Bang Azam kembar seiras. Kami berkongsi emosi dan keinginan yang sama, semacam hasrat. Saya minta sama kamu jangan mendekat. Indah. Awak udah rampas hidup saya dan kemerdekaan diri saya dengan dipaksa berkawin dengan awak. Sekarang saya akan rampas sisa hidup awak dengan jadikan awak istri pajangan. Adil kan?